Terlihat jelas ya? Screen-nya terlihat? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, terima kasih atas responnya. Baik, materi kita ya sekali lagi tentang tata nama ilmiah dan juga kunci determinasi ya. Tolong disimak dengan baik, kalau perlu dicatat ya materi-materi yang kalian anggap penting. Ya. Assalamualaikum, Pak. Ya. Apa itu tata nama ilmiah ya? Tata nama ilmiah ini adalah sebenarnya pemberian nama spesies yang berlaku universal ya. Jadi tata nama ilmiah itu adalah pemberian nama spesies. Kita tahu kemarin ya dalam tingkat-tingkat takson mulai dari kingdom, kemudian phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies ya. Pemberian nama spesies atau jenis itu harus dirasa diperlukan nama yang berlaku universal, nama yang dimanapun kita berada orang pasti paham ya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman ketika menyebutkan suatu nama ya. Jadi tujuan pemberian nama ilmiah suatu makhluk hidup itu ini tujuannya ya untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam klasifikasi makhluk hidup ya. Kalau menggunakan nama-nama lokal itu bisa jadi menimbulkan kesalahpahaman. Jangankan ke negara lain lah, di negara kita sendiri kalau kita menyebutkan nama apa gedang gitu kan, gedang ya. Kalau gedang kalau di Jawa itu kamu akan ditunjukkan dengan pisang ya, gedang ya akan ditunjukkan pisang. Tapi kalau kamu menyebutkan gedang di daerah Sunda itu akan ditunjukkan dengan pepaya. Nah, itu yang terjadi kalau tidak ada aturan dalam pemberian nama ilmiah. Nah, dengan pemberian nama ilmiah ini di seluruh dunia, di seluruh negara manapun itu pasti akan merujuk pada objek yang sama, ya. Dan ini seperti ilustrasi gambar di samping ini ya. Gambar di samping ini biasanya nama ilmiah itu dituliskan pada apa? Sebagai penunjuk nama, misal pada tanaman, kemudian ada papan namanya ya. Nah, ini menggunakan nama ilmiah. Misalkan ini pohon namanya kirai payung, ini nama lokalnya. Kemudian nama ilmiahnya ada di bawahnya ya, Illicium decipiens ya, seperti itu. Kemudian familianya Sapindaceae. Nah, seperti ini. Biasanya pemberian nama ilmiah ini juga digunakan untuk penulisan papan-papan nama tumbuhan atau hewan. Nah, pemberian nama ilmiah itu pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan ya, seorang botanis ya yang namanya Carolus Linnaeus ya. Beliau hidup sekitar abad ke berapa ini ya? Ke tahun 1707 sampai 1778. Ya, beliau yang menciptakan sistem tata nama ilmiah yang biasa disebut juga binomial nomenklatur. Jadi aturan pemberian nama ilmiah ini disebut juga binomial nomenklatur. Sehingga beliau dijuluki sebagai bapak taksonomi ya, Carolus Linnaeus ini. Terus saya ingatkan lagi bahwa tata nama ilmiah ini atau binomial nomenklatur ini adalah aturan untuk pemberian nama spesies atau jenis atau makhluk hidup ya. Nah, ini bagian terpentingnya yang harus kamu pahami betul, yaitu aturan-aturan dalam pemberian nama ilmiah yang tertuang dalam binomial nomenklatur ya. Pertama adalah nama spesies itu harus terdiri dari dua kata ya. Nama spesies harus terdiri dari dua kata ya. Seperti mungkin yang sudah familiar misalkan padi ya.
Padi itu nama ilmiahnya Oryza sativa, 2 kata. Jagung itu Zea mais, ya. Harimau misalkan Panthera tigris itu pasti 2 kata. Ya, itu nama ilmiah. Walaupun memang ada beberapa ketentuan, biasanya bunga sepatu ya kalau nggak salah ya, Hibiscus rosa sinensis, sepertinya 3 kata. Tapi kemudian antara rosa sinensis itu diberikan tanda hubung, ya, sehingga tetap 2 kata, ya. Kemudian kata pertama itu diawali dengan huruf kapital, ya, huruf besar, dan menunjukkan takson genus, ya. Padi misalkan Oryza sativa, O-nya nulisnya pakai huruf kapital, ya. Kemudian Oryza, kata pertama Oryza itu menunjukkan bahwa padi itu genusnya adalah Oryza, ya. Jadi kata pertama menunjukkan nama takson genus, ya. Kemudian kata kedua penulisannya ya tidak usah diawali dengan huruf besar, cukup dengan huruf kecil, ya, dan merupakan penunjuk spesies, ya. Kata kedua Oryza sativa, sativa kata kedua itu S-nya pakai huruf kecil. Kemudian sativa ini merupakan penunjuk spesies, bukan nama spesies, ya. Sativa ini bukan nama spesies tapi penunjuk spesies setelah genusnya diketahui, yaitu Oryza, ya. Kemudian nama ilmiah spesies makhluk hidup itu menggunakan bahasa Latin, ya, menggunakan bahasa Latin, ya, atau yang dilatinkan, ya. Kenapa menggunakan bahasa Latin? Karena bahasa Latin adalah bahasa yang relatif tidak banyak mengalami perubahan, berbeda dengan bahasa kita, ya. Bahasa kita itu kan setiap saat mengalami perubahan, ya. Bahkan sekarang ada namanya bahasa gaul, ya, bahasa reman dan macam-macam, ya. Bahasa sehari-hari berbeda lagi. Tapi kalau bahasa Latin itu bahasa relatif. Nah, kalau misalkan makhluk hidup itu tidak ada di daerah Latin, ya, maka biasanya menggunakan bahasa aslinya tapi kemudian dilatinkan. Jadi menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan, ya. Misalkan melinjo, ya, melinjo. Melinjo di sana nggak ada, ya, karena dia tanaman asli Indonesia, ya, dia tanaman asli Indonesia. Ya, maka kemudian melinjo menggunakan bahasa asli dari melinjo, genemon, ya. Genemon itu dari daerah Maluku sana, kemudian dilatinkan menjadi genetum genemon, seperti itu, ya. Jadi menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Kemudian penulisannya dicetak miring atau italik, ya. Kalau menggunakan komputer itu italik, ya, atau diberi garis bawah atau underline, ya. Kalau pakai tulis tangan kan susah ditulis miring, itu saya cukup diberi garis bawah per kata, ya. Oryza sativa, Oryza kasih garis bawah, sativa kasih garis bawah, ya. Kemudian bisa juga autor, ya, autor itu inisial nama penemu dapat dituliskan setelah nama ilmiahnya. Jadi kalau kamu memberi nama suatu makhluk hidup, ya, kamu dianggap sebagai autor penemunya, nanti inisial nama kamu bisa dituliskan di belakang nama ilmiahnya. Ya, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami, karena kalau nggak salah ini bukan materi baru sebetulnya, ya. Ini sudah pernah diterima kalian di bangku SMP, ya. Cuman Bapak ulang saja lagi. Nah, contohnya ini tanaman tembakau, ya. Tanaman tembakau. Ini nama ilmiahnya adalah Nicotiana tabacum, L, ya. Cetak miring, ya. N-nya dengan huruf besar, ya. T-nya tabacum, T-nya huruf kecil, ya. Kemudian dicetak miring, ya. Kemudian L ini adalah autor, ya, nama penemunya, ya. L itu biasanya Linnaeus, ya. Atau bisa juga kalau ditulis menggunakan tangan tidak diketik, ya, itu nulisnya berarti Nicotiana tabacum, kemudian masing-masing diberi garis bawah, underline, ya, seperti ini. Kemudian ingat, kata pertama Nicotianum adalah Nicotiana, ini adalah nama takson genus, jadi tembakau itu genusnya adalah Nicotiana. Kemudian tabacum ini merupakan
penunjuk spesies atau penunjuk jenis ya. Jadi genusnya adalah Nicotiana, penunjuk jenisnya Tabacum. Tapi nama spesiesnya harus disebutkan lengkap, Nicotiana tabacum ya. L-nya adalah nama nama inisial nama penemunya. Ya, berarti kalau L itu biasanya ini adalah Linnaeus ya. Ini contoh untuk tembakau. Kemudian ini contoh yang lain, misalkan ini singa dan harimau ya. Singa itu nama latinnya, nama ilmiahnya adalah Panthera leo. Kemudian harimau itu Panthera tigris. Kalau kalian perhatikan ini kata pertamanya sama ya, Panthera. Jadi singa sama harimau kata pertamanya, nama ilmiahnya itu sama, Panthera. Ini menunjukkan bahwa mereka singa dan harimau itu termasuk dalam genus yang sama, yaitu Panthera ya, cuma mereka beda spesies ya, beda spesies, satu Panthera leo, satu Panthera tigris ya, seperti itu. Jadi kekerabatan antara singa sama harimau itu cukup dekat karena mereka satu genus, cuma beda spesies saja ya. Oke, mudah-mudahan itu untuk tata nama ilmiah. Kita lanjut ya. Bapak kira itu mudah ya karena sudah pernah kalian pelajari di SMP. Nah, ini materi yang cukup, saya yakin cukup baru ya, tentang kunci determinasi ya, kunci determinasi. Ya, kunci determinasi ini adalah alat dalam klasifikasi makhluk hidup ya. Jadi suatu alat dalam klasifikasi makhluk hidup yang berfungsi untuk mengetahui kelompok atau takson suatu makhluk hidup yang akan kita ketahui ya. Kelompok makhluk hidup kita tahu ya, pertemuan pada saat di kelas ya, ada kelompok besar yang namanya kingdom, kemudian phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies ya. Kalau kamu menemukan suatu makhluk hidup dan kamu tidak tahu dia termasuk genus apa, family apa, ordo apa, kelas apa, itu bisa menggunakan kunci determinasi ya, seperti itu. Kalau kunci determinasi yang merujuk sampai bisa diketahui nama spesies, biasanya kunci determinasi itu sangat tebal, sangat detail ya. Nah, seperti apa bentuk kunci determinasi? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kunci determinasi ini adalah sekumpulan ya, sekumpulan keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Sekumpulan keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup seperti ini. Memiliki tulang belakang, beruang jantung 2, penutup tubuhnya adalah bulu, dan seterusnya. Jadi sekumpulan keterangan tentang ciri makhluk hidup. Kemudian disajikan atau tersusun dalam nomor yang berurutan. Nah, ini ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3, ada nomor 4, 5, dan seterusnya. Karena ini contoh adalah kunci determinasi yang sangat minimalis, yang sangat sederhana. Kalau kunci determinasi yang sebenarnya itu biasanya dalam bentuk buku dan nomornya bisa mencapai ratusan, ya. Bahkan tebalnya itu bisa ribuan halaman, ya. Kalau kunci determinasi yang sesungguhnya. Kemudian setiap nomor, kalau kalian perhatikan, setiap nomor ini terdiri dari 2 keterangan ciri yang saling berlawanan. Dan biasanya dinyatakan dalam pernyataan A dan pernyataan B. Ada 1A, 1B. Ini kalau kamu perhatikan, ini berlawanan. Ya, 1A memiliki tulang belakang, 1B tidak memiliki tulang belakang. Nah, ya. Jadi setiap nomor itu terdiri dari 2 pernyataan yang saling berlawanan. Seperti 2A ya. 2A ruang jantung 2. 2B ruang jantung 4, selalu berlawanan ya. 3A penutup tubuhnya adalah bulu, 3B penutup tubuhnya rambut ya, selalu berlawanan. Ya. Kemudian perhatikan juga di belakang setiap keterangan ciri itu terdapat nomor ya. Ini seperti ini di 1A belakangnya ada nomor 2. Di keterangan 1B itu di belakangnya ada nomor 4.
di belakang 2B itu ada nomor 3 dan seterusnya ya ini. Nah, nomor-nomor ini adalah menunjukkan keterangan ciri berikutnya yang harus ya diidentifikasi berikutnya. Ya, nanti Bapak jelaskan bagaimana cara menggunakan kunci determinasi ini. Ya, ini langkah menggunakan kunci determinasi. Pertama, tentu ketika akan menggunakan kunci determinasi, kita akan melakukan identifikasi makhluk hidup masuk ke dalam kelompok apa, ya. Itu yang jelas harus disiapkan adalah organismenya atau makhluk hidupnya itu harus disiapkan. Ya, jangan sampai kita melakukan determinasi tapi nggak menyiapkan organismenya. Jadi siapkan, kemudian diamati ciri-ciri organisme tersebut. Ya. Kemudian langkah kedua, baca kunci determinasi dari nomor 1 dulu. Pasti diawali dari nomor 1. Ya, tolong dari nomor 1 ya. Dibaca 1A apa, 1BA apa. Nanti dipilih mana yang sesuai dengan ciri organisme yang dideterminasi itu mana. Apakah memiliki tulang belakang atau tidak memiliki tulang belakang. Ya. Nah, langkah ketiga, tentukan keterangan ciri yang sesuai dengan ciri organisme ya. Jadi organisme yang kamu bawa itu yang akan kamu determinasi itu sesuai dengan 1A atau 1B ya. Itu. Kemudian lihat nomor yang terdapat di belakang keterangan ciri yang sesuai. Misalkan hewan yang kamu amati, misalkan ikan lele ya, ikan lele itu kira-kira memiliki tulang belakang atau tidak memiliki tulang belakang. Ya, kalau ikan lele itu memiliki tulang belakang, berarti itu dia adalah 1A ya, 1A. Kemudian dilihat belakangnya itu ada angka 2. Artinya kamu harus ya membaca kunci determinasi berikutnya yang nomor 2 ya. Ruang jantungnya 2 atau ruang jantungnya 4. Oh, kalau ikan lele itu ruang jantungnya cuma 2. Lihat belakang lagi, oh ternyata tidak disuruh melanjutkan lagi, sudah ketemu kelompoknya yaitu Pisces. Nah, seperti itu ya. Langkah kelima ya, nomor yang ada di belakang ya, nomor tersebut menunjukkan nomor berikutnya yang harus ditentukan kesesuaian keterangan cirinya. Ya terus lanjut, kalau belakang masih ketemu nomor 3 berarti lanjutkan ke nomor 3 ya, dan seterusnya. Demikian ya langkah menggunakan kunci determinasi. Mungkin lebih jelas ke contoh ya, contohnya ya, misalkan ini tentukan kelompok takson dan dari hewan berikut dengan menggunakan kunci determinasi sederhana di bawah ini ya. Ini ada hewan, gambar hewan ya, tahu sendiri hewan apa ini? Ini hewan apa nih? Hewan apa ini? Cumi. Hewan cumi-cumi ya, hewan cumi-cumi ya. Dengan menggunakan kunci determinasi ini ya, maka dapat diketahui nanti dia termasuk kelompok mana ya. Pertama kita lihat dari nomor 1 ya. Nomor 1 ya, memiliki tulang belakang atau tidak kalau cumi-cumi ya. Ternyata ya dia adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Berarti dia 1B ya, tidak memiliki tulang belakang. Ya, 1B. Tulis kemudian nomor kuncinya adalah berarti dia tulis pertama 1B. 1B kemudian disuruh lihat belakangnya ada nomor 4, berarti suruh melanjutkan ke nomor 4. Berarti nomor 2, nomor 3 nggak usah dilihat. Langsung kita membaca ke nomor 4. 4 apa? 4A atau 4B, cumi-cumi yang sesuai cirinya. Ya, 4A tubuhnya berbuku-buku atau berwas-was ya, atau tubuhnya lunak. Ya, kira-kira yang mana? Tubuhnya berbuku-buku atau tubuh lunak? Cumi. B. Lunak. Ya, B. bertubuh lunak. Berarti hasilnya adalah 4B. Tulis 4B ya, 1B kemudian 4B. Di sini di 4B ya, di belakang keterangan tubuh lunak ini disuruh melanjutkan ke nomor 5. Nah, ketika melanjutkan nomor 5, 5A atau 5B yang sesuai dengan cumi-cumi. Memiliki kaki putih atau memiliki tentakel di kepala? Memiliki tentakel di kepala. Memiliki tentakel di kepala, sehingga yang cirinya sesuai adalah yang 5B. Tulis 5B seperti ini ya. Jadi sehingga nomor
Dan di sini ketika 5B, mana ya kursornya? Nah ini 5B memiliki tentakel di kepala, di belakangnya sudah tidak disuruh melanjutkan, sudah ketemu dia adalah kelompoknya Cephalopoda atau hewan dengan kaki di kepala. Ya, berarti tinggal belakangnya ditulis Cephalopoda. Ya. Nah, dari penggunaan kunci determinasi ini dapat diketahui bahwa hewan tersebut cumi ya ini ya, termasuk dalam hewan atau kelompok Cephalopoda ya. Jadi hasil dari penggunaan kunci determinasi biasanya kamu harus menuliskan nomor kuncinya ya. Seperti ini 1B, 4B, 5B, kemudian di belakangnya dalam kurung kelompoknya apa sampai ujungnya. Pasti di ujungnya tertulis kelompok ini. Kalau masih dalam angka berarti suruh melanjutkan terus. Itu. Nah, itu tadi kunci determinasi sederhana. Nah, kalau kunci determinasi yang sebetulnya yang sudah digunakan oleh para ahli itu ada beberapa contoh buku. Ini misalkan ada buku Flora. Ini buku Flora ini biasanya ini kunci determinasi untuk tumbuhan-tumbuhan di Indonesia ya, Flora ini. Ya, ini tumbuhan di Indonesia tapi yang menulis adalah orang Belanda ini. Ya, Stenis ya. Ini mencakup ribuan spesies tanaman di dalamnya. Kemudian ada kunci determinasi serangga ya. Ini dalam bentuk buku ya, dalam bentuk buku. Jadi terdiri atas mungkin puluhan bahkan ratusan halaman. Kemudian ini ada juga kunci determinasi yang dibuat oleh kalau nggak salah ini oleh jurusan biologi dari Universitas Negeri Semarang. Demikian presentasi dari Bapak, mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri.